Halo Cinefile, gimana kabar kamu? Semoga senantiasa diberi kesehatan ya. Kali ini, Movie Rastis mau ceritain film bergenre aksi lagi. Namun ditambah dengan thriller dan bumbu drama yang pastinya lagi banyak banget ditonton sama warga dunia maya. Film yang berasal dari negeri gingseng ini berjudul The Villainess. Menceritakan tentang gadis yang benar-benar brutal melawan gangster sendirian. Sesederhana itu, tapi nih, plot twist dan alur yang maju mundur bikin super penasaran dan mind blowing gitu. Nah, gak banyak basa-basi, kita disuguhkan pemandangan luar biasa bagi para pencinta thriller. Memang sedikit gore dan bikin ngilu gitu. Lihat aja, bener-bener sendirian melawan anggota geng yang begitu banyak. Serasa berada di dalam game gak sih? Dengan point of view menjadi first person shooter seperti Point Blank atau Counter Strike. Bisa kita lihat juga, dia ini jago banget main pisaunya. Nah, nanti alur ceritanya akan maju mundur ya, agar sesuai dengan pengalaman menonton film langsung. Ternyata, orang yang berani ngebantai satu geng sendirian perempuan dong. Dia sempat ke pojok, lalu dengan sigap dia ngambil palu. Hingga akhirnya dia ngikut ketua geng dan... Namun naas, setelah pembantaian tersebut, ia terciduk oleh kepolisian. Tapi nampaknya kepolisian ingin melakukan sesuatu terhadapnya. Wanita ini bernama Suki. Setelah bangun dari pingsannya, ia menyadari ada gas yang keluar dari ventilasi udara dan membuatnya pingsan kembali. Ia pun melihat orang bermasker mendatanginya sebelum pingsan. Kemudian, Suki dioperasi plastik. Ketika makan, ia menyadari ada gas yang masuk. Kita pun dibawa ke masa lalu Suki. Ia menjalani latihan pernafasan. Saat semua orang telah keluar dari air, hanya ia yang belum keluar. Lee Jung Sang sebagai bos gangster pun panik, kemudian menolongnya. Taunya nih, Suki cuma bercanda anjir. Kerennya, ia mampu menahan nafas selama 6 menit. Ketika para pria bermasker masuk, Suki melawannya dan segera kabur. Di pelariannya, ia memasuki ruang balet. Ia sempat bingung di situ. Lalu, ia memasuki ruangan masak. Hampir tertangkap tuh. Tapi, dia menggunakan salah seorang petugas sebagai sandera. Kemudian, ia memasuki ruangan teater. Lalu ruang tata rias. Ada seorang wanita yang sepertinya ingin membantu. Ia pun menunjukkan jalan keluar. Di atas gedung, cewek ini lompat duluan agar Suki bisa percaya. Dan Suki menusuk kaki petugas agar tak dapat mengejarnya. Namun saat ia melompat, beruntungnya Suki nggak tewas. Ini adalah Kwon Suk, kepala badan intelijen. Ia memberitahu kalau diri Suki yang lama telah tewas. Dan Suki yang sekarang lahir dengan identitas baru. Ia juga memberi kabar bahwa Suki sedang mengandung. Ia menawarkan Suki bisa bebas dan hidup dengan normal apabila bersedia bekerja dengan badan intelijen selama 10 tahun. Suki pun melakukannya demi sang anak. Ia belajar, latihan memasak, latihan make up, dan drama. Suki bisa akting dengan bagus ternyata. Ia pun melahirkan. Sekian lama berlalu, anak Suki nangis. Sung Jun pun ngasih boneka dan diawasi oleh Kwon Suk. Ternyata Suki lagi ada latihan bela diri. Kita bisa lihat ada cewek yang dipukul walaupun sudah terjatuh. Karena Suki cuek aja, dia ditantangin tuh. Tapi Suki malah pergi. Pas dikejar, dia bisa nangkis. Kemudian mereka pun bertarung. Hingga akhirnya cewek yang belagu tadi jatuh dan dipukul sampai pingsan. Pertarungan Suki disaksikan oleh para petugas badan intelijen. Dan nampaknya Sung Jun menyimpan perasaan terhadap Suki. Ketika Enye ulang tahun, benar aja, diam-diam dia merhatiin. Saat Suki dihapus tatonya, dia kembali flashback. Ia mengejar pembunuh ayahnya. Namun sayang, malah ia yang tertangkap. Orang ini mengaku kalau dia emang nyuruh orang buat ngebunuh ayahnya. Sebelum Suki diapa-apain, Jong Sang datang menolongnya.
Ketika ia berlatih merakit senjata, dengan tenang ia memenangkannya. Ia pun kembali flashback. Dulu, dia bertarung merakit senjata dengan nyawa sebagai taruhan. Tapi, Suki terlalu takut untuk menembakkan. Belajar dari masa lalunya, sekarang ia tak segan menembak lawan. Kemudian, Suki mendapat misi pertamanya. Ia bertarung melawan samurai. Dan berhasil membunuhnya. Tapi saat ia melihat ada anak kecil, ia flashback lagi. Suki menyaksikan ayahnya tewas di depan matanya. Karena ketahuan, dia dikejar dong. Kerennya nih, dia kembali bertarung di atas motor sambil ngebut pakai samurai. Karena jalan di blokade, ia pun memutuskan untuk lompat. Ia kembali flashback. Suki ternyata ketahuan dan dia dijadikan sebagai pekerja seks komersial. Namun sebelum itu terjadi, Jungsang datang menolongnya. Setelah keberhasilan misi pertamanya, Suki berhasil bebas dari tempat rahasia ini. Minju pun mengucap salam perpisahan padanya. Sekarang, Suki hidup di rumah baru dengan identitas baru. Namun ketika di lift, ada Jung Hyun. Nampaknya ia sengaja menyamar juga untuk mengawasi Suki. Karena mereka bertetangga, semakin hari mereka pun semakin dekat. Ditambah, memang Jung Hyun yang menyimpan perasaan. Hingga mereka pun dinner bareng. Ketika Suki lihat dasinya Jung Hyun, dia kembali flashback saat ia menikah dulu. Tapi saat mereka berbulan madu, suaminya pergi menolong bawahannya. Namun naas, suaminya tewas. Setelah dinner, mereka pulang bareng kan. Nah, pas mau bermesraan, Suki mendapat telepon dari Minju yang membutuhkan bantuan. Ia pun meminta Jung Hyun untuk menginap. Ternyata, Minju mendapat misi pertamanya. Suki membantu mengambil data dari ponsel target, tapi dia ketahuan. Akhirnya, mereka pun bertarung kembali. Karena nggak mastiin udah mati atau belum, target malah ngebunuh Minju. Suki pun sedih banget kehilangan orang yang dia anggap adik sendiri. Kemudian Jung Hyun datang dan menenangkannya. Kedekatan mereka terus berlanjut hingga akhirnya mereka melangsungkan pernikahan. Sesaat sebelum pernikahannya, ia mendapat misi lagi untuk membunuh seseorang. Setelah merakit senjata, anjay, anggun namun mengerikan. Ketika ia membidik, ternyata target sasarannya adalah mantan suaminya yang dulu ia kira telah tewas. Suki kaget dan bingung dong. Dalam pernikahannya, ia kepikiran terus. Jadi nih, dulu setelah ia mengetahui kematian suaminya, ia masuk ke dalam markas dan membantai semuanya. Dan itu adalah adegan yang pertama kali banget di awal film. Malamnya, Jungsang menyelidiki tentang tragedi penembakannya. Ia juga menyelidiki siapa yang menikah dalam gedung tersebut. Bahkan, ia datang ke acara teater Suki. Selesai teater, mereka makan berdua. Namun, di saat Jung Hyun menerima telepon, lalu Jungsang datang dan sepertinya ingin membunuh Suki. Tapi setelah Suki berbicara, ia mengurungkan niatnya dan pergi. Di sisi lain, pembicaraan Jung Hyun direkam dan terdengar di telinga Jungsang. Di flashbacknya Jungsang, Suki bilang kalau Jungsang menikahinya, ia akan melupakan soal balas dendam kematian ayahnya. Dan Jungsang cukup kaget ketika mendengar kalau Suki tahu bahwa orang yang membunuh ayahnya bukan bapak-bapak yang nangkap dia. Ketika Suki mau show, ia dapat bunga, flash disk, dan note gitu. Di warnet, ia membuka isi flash disknya yang berisi rekaman suara Jung Hyun kalau pernikahan mereka adalah sebatas misi biasa. Sakit hati udah pasti dong. Suki pun menghubungi nomor telepon dan memberi pesan bahwa akan ada yang membunuh Jungsang. Karena udah dikasih tahu, ia pun bisa mengantisipasinya. Kemudian, Kwon Suk nangkap Suki. Sebab curiga dia yang ngasih tahu. Karena kesal, Suki juga bilang kalau dia tahu tentang kebusukan pernikahannya. Ketika ia mau dibawa, mobil mereka diserang. Kwon Suk kabur dan Suki diselamatkan kembali oleh Jungsang. Sesampainya di dekat rumah, Jungsang sempat ngasih pistol buat jaga-jaga. Tapi Jung Hyun tewas bersama Enyi.
Ia pun mendatangi ruangan Kwangsuk untuk balas dendam. Suki menyangka semua ini ulah Kwangsuk. Tanpa menjawab, ia diberi rekaman CCTV. Ketika Jungsang pulang bersama Enyi, ternyata udah ada geng Jungsang di sana. Baru diketahuilah, ternyata kematian Jungsang adalah skenario agar Suki mati. Demi melindungi Enye, Jungyun memberitahu Jungsang lewat telepon kalau Enye adalah anaknya. Namun ia nggak peduli. Lalu Jungyun dibuat pingsan dan cewek cepu ini dibunuh. Sesadarnya, ia nggak sempat menyelamatkan diri dan tewas dibom. Kwansuk bilang kalau sebenarnya Jungyun beneran mencintai Suki. Selang waktu berlalu, Suki memantau dan menabrakkan mobilnya. Ia pun kembali melawan para gangster yang dulu adalah kawannya. Akhirnya ia bertemu Jungsang. Ia menanyakan, apakah dulu kau mencintaiku? Jungsang menjawab, pernah. Tapi karena aku dulu membunuh ayahmu, jadi aku gak bisa lagi mencintaimu. Suki makin marah dan kecewa dong mendengarnya. Bertarunglah mereka. Jungsang sempat kabur, tapi karena dendam banget, dikejarlah. Hingga akhirnya ia masuk bis, bertarung melawan bawahan dan Jungsang sendirian. Karena udah ke pojok, dia motong tangan supir hingga bisnya pun kebalik. Suki sempat ragu untuk membunuh Jungsang karena Jungsang adalah orang yang dia cintai dan udah ngerawat dia. Tapi ia teringat akan pembunuhan ayahnya dan Jungsang pun tewas. Gila dah, ini film bikin otak muter buat mikir banget. Udah gitu nih, aksi berdarah-darahnya berhasil bikin bekas jahitan ngilu. Aku saranin buat kamu yang emang suka film gangster dan gore untuk nonton fullnya agar adrenalin lebih terpacu. Asli dah, pas pembukaan film juga berasa banget kayak lagi main game. Segitu dulu ya cerita film dari Movie Rastis. Untuk film ini, entah apa pesan moralnya. Mungkin kamu bisa mengambil kesimpulan. Kalau ada yang mau kamu tanyain, silahkan tulis di komentar ya. Like video ini jika kamu suka. Apresiasi dari kamu berharga sekali untuk semangat kami. Makasih udah nonton. Salam dari kami untuk kalian semua. Cheerio.